Kami kalau bicara tentunya tidak sembarang bicara, by data. Oleh karena itu saya tidak takut bicara di mana-mana bahwa sekarang ini di Sulawesi Tengah sedang dipertontonkan ketidakadilan yang vulgar. Saya bilang sama teman-teman saya yang agak sedikit berbeda pandangan dengan saya. Saya bilang begini, kalau uang negara, mau APBD, mau APBN, itu dibagi rata dong, bener enggak? Sepakat enggak? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga sedang protes. Kenapa kita diperlakukan tidak adil? Menurut data yang saya terima, umat Kristen di Sulawesi Tengah ini ada 30%. Berarti logika sederhananya, kalau ada dana hibah mau APBD, mau APBN, mau berapapun itu, taruhlah Rp1.000 lah dari negara, 1.000 untuk Sulawesi Tengah, untuk umat beragama di Sulawesi Tengah. Logika sederhananya kita dapat 300 kan? Benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Ada yang bilang sama saya, orang Kristen terlalu banyak denominasinya. Tidak usah kau urus kami punya denominasi. Ada yang urus karena data di Kanwil kan lengkap. Ya kan? GKS berapa persen? Dari 30% itu kan dipilah lagi itu. GKS sekian persen, GPID sekian persen, GPDI sekian persen, Bala Keselamatan sekian persen. Ada kan? Nanti baru Kanwil yang bagi. Itu yang disebut dengan keadilan distributif. Bapak Ibu, selama keadilan distributif tidak bisa dihadirkan di tengah-tengah umat beragama, ya, seorang filsuf terkenal Yunani yang bernama Plato, malapetaka berawal dari ketidakadilan. Betul? Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, keadilan di dunia itu ada dua jenis, keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif adalah keadilan adil juga meskipun tidak sama rata, tidak sama rasa. Contoh, tadi saya punya 3 anak, SD, SMP, SMA. Uang jajannya pasti beda kan? Tidak mungkin uang jajan yang SMA sama dengan yang SD. Betul ya? Itu adil juga, namanya keadilan komutatif. Tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, menurut pemahaman saya karena saya orang hukum, saya doktor hukum, bukan doktor teologi, saya lihat dari sudut pandang hukum. Memang saudara-saudara harus pakai prinsip keadilan distributif. Apa sistem keadilan distributif? Keadilan distributif itu adalah keadilan yang sama rata, sama rasa. Setuju? Jadi kalau dana hibah APBD, dana hibah APBN itu Rp1.000, ya kita dapat 300. GPID mau dapat berapa? Berapa persen GPID dari 30% itu? Betul? Setuju? Kalau GPD 10%, ya GPD dapat 100. Kalau GPID 50%, GPID ya dapat 50. Betul? Oleh karena itu Bapak Ibu, seluruh teori-teori yang kemudian dihadapkan kepada kita dengan mudah sebenarnya kita bisa patahkan. Saya tidak sedang fanatik dengan agama saya, tapi saya sedang bicara tentang konsep keadilan. Oleh karena itu, ya, karena itu pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan bicara sedikit mengenai politik. Saya bicara bahwa sekali lagi saya ingatkan kita bahwa politik itu pasti berpihak dan politik itu kepentingan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sederhana yang mau saya sampaikan pada siang hari ini, cari orang yang benar-benar berpihak dan berkepentingan dengan gereja. Yang setuju tepuk tangan. Supaya apa? Supaya yang 200.000 tadi per gereja, per orang, 200.000 yang datang 10 orang. Terus tante bilang makan nasi udang garam. Kalau ikan garam masih lebih mahal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya hal-hal ini ketika kita bedah lebih panjang, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, ya, kenapa warga gereja selama ini keliru dalam memilih? Mungkin karena edukasinya masih kurang. Oleh karena itu saya ingin sampaikan bahwa saya ketemu dengan semua ketua sinode. Saya roadshow, saya sudah pernah ketemu juga sama Pak Rondonuwu, ketua sinode GPID. Ya, saya sampaikan ini juga, saya bilang, Pak, satu perjuangan saya adalah keadilan dan kesetaraan. Karena kita tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang sepanjang ketidakadilan dipertontonkan.